Namaku Irwan. Aku bekerja sebagai seorang security di salah satu perusahaan kosong yang sudah lama tidak lagi terpakai semenjak perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Aku sering berjaga malam di pabrik kosong itu. Setiap malam aku berkeliling pada jam-jam tertentu bahkan tengah malam. Aku ditemani oleh dua orang temanku yang kebetulan mereka pada saat itu mengobrol saja di pos, dan aku memberanikan diri untuk kontrol lokasi sendiri. Malam itu hujan rintik kecil dan terasa begitu dingin. Entah kenapa malam itu aku merasa tak enak hati untuk berkeliling melakukan pengecekan sendiri. Di pabrik kosong itu terdapat beberapa lorong yang menuju sebuah lapangan besar di belakang pabrik kosong, di mana menurut security lain yang dulu pernah bertugas di sini lorong yang ketiga itu merupakan lokasi yang sangat menakutkan dan auranya sangat kurang enak, ditambah lagi kondisi lorong itu lembab dan sangat gelap. Mengingat cerita itu aku merasa lebih tak yakin untuk menuju ke sana sendirian. Sialnya tak ada jalan lain untuk menuju lokasi tujuan kontrol operasiku malam itu. Aku pun terus lanjut berjalan menuju lorong itu dengan terpaksa dan hati yang memang kuakui kurang yakin. Tak lama saat aku mulai memasuki area lorong kosong yang menyeramkan ini, seketika perasaanku merasa ada yang mengikuti dari arah belakang. Angin di sela-sela suara rintik hujan terasa semakin besar menambah kesan horor ketika itu. Aku lanjut berjalan karena ini memang sudah menjadi tugasku untuk menjaga pabrik kosong yang terbengkalai ini, karena semapat ada pencurian kabel dan barang lain yang tersisa di pabrik kosong ini. Saat aku melangkah lebih jauh, aku mendengar suara samar dari kejauhan seperti wanita menangis merintih dari arah depan. Ada beberapa ruangan kosong tepat di pinggir-pinggir lorong itu, mungkin bekas ruangan admin karena banyak kursi besi di sana. Aku merasa sudah lemas mengalami beberapa tanda aneh dan perasaan yang tak karuan malam itu, saat aku dekati ruangan itu. Benar saja, suara itu terdengar lebih keras, dan tak lama terdengar suara kursi bergeser-geser jelas tepat di sebelah kananku. Aku mencoba menyorotkan lampu ke arah sumber suara tadi dan benar saja tepat saat aku arahkan lampu senterku. Kursi itu bergeser sedikit dan itu terlihat sangat jelas oleh mata kepalaku sendiri. Sialnya aku spontan merinding sangat hebat dan terasa lemas seluruh badanku. Aku panik dan bergegas untuk kembali dengan berjalan cepat menuju ke arah pos. Namun entah kenapa langkahku seakan memberat, langkahku seakan terasa lambat padahal aku merasa sudah mencoba berjalan cepat secepat mungkin agar segera sampai di pos. Setelah sampai dengan nafas yang sudah ngos-ngosan dan memaksakan berbicara untuk menceritakan apa yang terjadi di lorong kosong yang terkenal angker itu, namun rekan-rekanku semuanya tertawa dan seakan menganggap bahwa apa yang aku ceritakan itu hanyalah sebuah lelucon dan malah berbalik mengejekku penakut. Keesokan harinya giliran temanku yang berkeliling memeriksa keadaan pabrik sendiri. Dia mengalami hal serupa namun lebih parah. Menurut pengakuannya pada saat akan memotret sebuah titik di dekat lorong, dia mendapati wujud seorang perempuan sedang berdiri manis di bawah pohon bambu kecil. Namun saat ia lihat wujud itu tak terlihat dan hanya terlihat di mata kamera ponselnya saja. Setelah kejadian itu barulah mereka percaya akan ceritaku malam Jumat lalu. Kami pun mencoba merubah formasi menjadi 2 orang berkeliling dan 1 orang berjaga di pos dan setelah itu baru keadaan aman. Tidak bertahan lama dari ide berkeliling menjadi 2 orang itu. Menurut Asep, security yang kebetulan menjaga di pos saat aku dan rekanku berkeliling, dia menerangkan bahwa diganggu di pos, ia melihat gelas kopi bergeser sendiri dan pintu menutup secara perlahan. Angin pada malam itu tidak besar, malam itu kami mengalami ketakutan dan berlanjut mengobrol saja sampai pagi. Setelah kejadian itu kami menceritakan pengalaman kami di pabrik kosong itu kepada atasan kami. Singkat cerita aku dipindah tugaskan ke tempat lain, setelah sekian lama aku mendapat kabar dari rekanku pada saat itu, bahwa tempat penuh cerita horor itu sudah dinetralisir dan kini akan dibangun kembali menjadi sebuah perusahaan aktif. Sekian ceritaku malam ini. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama tokoh ataupun kesamaan kejadian. Tetap dukung channel YouTube Kang Dimas Entermedia. Subscribe dan like video ini.